Begitu banyak produk fashion ternama yang beredar di tanah air, mulai dari busana casual, kaos distro, hingga aparel yang berhubungan dengan beragam produk fashion olahraga. Indonesia dengan populasi sebanyak 255 juta orang dan dikenal sebagai masyarakat yang gila bola. Tentu jersey sepak bola merupakan salah satu produk yang diminati oleh masyarakat saat ini. Apalagi jika menjelang laga pertandingan klub-klub bola idola mereka. Peluang inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Muhammad Ridho Hizbullah. Pria berusia 28 tahun ini mulai merintis usaha bisnis aparel olahraga sejak duduk di bangku kuliah. Saat itu sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, tidak pernah terpikirkan oleh Ridho bahwa dirinya akan menggeluti bisnis yang sangat dekat dengan hobinya, yaitu sepak bola. Nama Salvo yang dibentuk pada tahun 2011 terinspirasi dari sebuah film berjudul Real Steel. I need you to teach him to box. Are you kidding me? You know this fight game inside and out. Secara filosofis, arti kata salvo sendiri adalah tembakan pertama saat memulai perang atau tembakan beruntun yang ditembakkan ke arah atas. Dengan nama itu, Ridho berharap Salvo bisa meraih kesuksesan dengan masif, beruntun, dan progresif. Inspirasi awal berdirinya usaha ini karena pada saat itu, Ridho dan teman-teman mahasiswanya kesulitan menemukan jasa pembuatan jersey yang sesuai dengan keinginannya. Awal mulai berbisnis, Ridho hanya melayani jasa sablon digital yang ia pelajari dari seniornya di kampus. Barulah pada 2012, Ridho memutuskan untuk serius menekuni usahanya ini. Hingga akhirnya mampu memproduksi custom jersey sepak bola. Tidak hanya itu, produk aparelnya mampu menjadi official partner sebuah klub sepak bola nasional. Awal mula bekerja sama dengan tim bola ini itu seperti apa? Awalnya kan kita waktu itu masih produksi tingkat kampus, tingkat komunitas. Terus kita lihat ada informasi, ada klub yang promosi ke level ISL waktu itu. Lalu kita cari informasi, bisa nggak ini kira-kira kita masuk? Ternyata bisa, ya udah. Kita ikhtiar, ternyata diterima. Ya gitu aja sih sebenarnya. Awalnya modal nekat juga. Modal nekat juga. Iya. Dan akhirnya apakah nanti rencananya ke depan akan ekspansi ke klub-klub bola lainnya atau mau ini satu aja nih fokus karena memang ini yang dibela? Kita lihat kondisi juga sih Mbak, karena maksudnya karena endorsement ini kan secara jujurnya tuh kita ngebuang uang sebenarnya. Mengambil lokasi di daerah Cakung, Jakarta Timur, Ridho menjalankan bisnis ini dengan bantuan 3 orang rekannya, yaitu Devo Erlangga Pakpahan sebagai pengurus keuangan, Setio Budi Utomo di bagian produksi, dan bagian operasional dipegang oleh Ahmad Arumi. Mereka bertemu saat sama-sama menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia dengan jurusan yang berbeda-beda. Saat itu modal awal yang dikeluarkan Ridho adalah uang senilai 80 juta rupiah yang ia dapatkan dari menjual mobil pemberian orang tuanya. Dengan modal itu, Ridho kemudian membeli peralatan mesin sablon sebagai peralatan kerja awal. Selanjutnya ada juga investasi di mesin-mesin lain seperti mesin jahit dan mesin printing. Keberanian memang menjadi salah satu modal yang dipunyai Ridho Hizbullah dan kawan-kawannya. Tapi hal itu tentu saja tidaklah cukup. Sebagai bisnis baru, tidak mudah untuk menyeimbangkan ketersediaan modal dengan rencana ekspansi perusahaan yang seringkali menjerat para pengusaha baru. Maka dari itu, Salvo juga mencoba untuk mengepakkan sayapnya di bagian custom jersey. Salvo memberikan jasa custom aneka produk olahraga kepada komunitas olahraga yang ada di kampus, sekolah, hingga perusahaan. Strategi yang digunakan Salvo untuk mengembangkan bisnisnya adalah dengan bekerja sama dengan salah satu klub bola nasional yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur, yaitu Pusamania Borneo Football Club. Pusamania Football Club telah di-endorse Salvo selama hampir 3 musim. Salvo merupakan aparel lokal terbaru yang memiliki terobosan baru untuk desain-desain jersey di Indonesia.
Untuk desain perpaduan warna sih menurut saya sudah cukup bagus. Mungkin untuk size-nya atau bentuknya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang mulai press body dan menyesuaikan sesuai perkembangan zaman lah intinya. Saya mau sedikit lagi lebih mendalami lagi, mungkin lebih teknis sih Iya. ini bahasnya soal yang kerjasama dengan tim ini. Iya. Jadi per kepala itu, per pemain atau satu orang, setiap pemain di member itu kan mendapatkan jumlah jersey tertentu. Dan itu dikalikan dengan jumlah pemain di tim, belum termasuk staff dan lain-lain. Iya. Itu yang komitmen yang diberikan dari Salvo kepada tim. Ya. Itu satu orang dapat berapa jersey? Untuk perhitungan yang musim terakhir ini harusnya satu orang sekitar 8 setel. 8 setel. 4 home, 4 away. Kalau untuk latihan dan lain-lainnya? Latihan beda lagi, latihan mau ada beberapa ya, ada 4 setel juga mungkin. Ada 4 setel. Berarti udah 12 ya? 12 per orang. 12 per orang. Tapi itu ntar ada tambahan lagi misalnya untuk catatan misalnya. Kalau mereka ganti-gantian Iya, baju tuh. akhir pertandingan tukeran ya. Untuk batas yang masih bisa kita penuhi ya kita penuhi. Intinya Berarti kira-kira 20 kebanyakan nggak itu? wah nggak nyampe sih. Nggak nyampe. Karena jumlah pertandingan juga nggak sebanyak itu. Pertandingan kan Oke, 15 ya. Iya, Berarti anggap aja let's satu say. orang 15. Itu kan komitmen yang cukup besar. Iya. Belum lagi kalau misalnya teknisnya mereka ada transfer belakangan lah Iya, atau tengah transfer musim. mendadak lah. Itu kan sebenarnya bukan hanya bukan dalam materi aja, tapi juga waktu Iya. dan komitmen gitu. Sebenarnya worth it nggak sih? kalau menurut kami worth it. Kenapa? Karena komitmen kami ini melebihi dari yang di atas kertas sih. Karena udah lebih sampai ke hubungan emosional dengan klub PBFC ini, Pusamania ini. Jadi insya Allah apapun yang di klub mau ini, kalau selama kita mampu pasti kita penuhi. Karena kami selama ini selalu merasa timbal baliknya itu ada. Seperti apa tuh timbal baliknya? Ya mereka juga selalu mensupport kami, mempromosikan kami. Meskipun kami brand baru ya. Dan mereka bukan berarti tawaran dari merek-merek besar lain nggak ada, banyak sekali Mbak. Tapi ya mereka menghargai komitmen kami di awal yang dulu, 2 tahun yang lalu itu. Kita untuk permintaan yang mendadak, sifatnya mendesak itu selalu kita butuh. Yang terakhir mungkin U21 kan main di Jepara ya. Di Jepara itu ada baju yang harus disusulkan. Sementara kita nggak bisa kirim dari sini karena Jepara itu tidak ada yang sehari sampai. Ya udah kita berangkat. Tim staff kita ada yang berangkat langsung dari Semarang jalan darat ke Jepara. Sampai segitunya karena ya emang menurut kami hubungan ini udah lebih lagi dari sekedar klien, jadi udah seperti saudara bukan saudara. Kerjasama dengan Pusamania Football Club tentu membuat nama Salvo langsung dikenal di Samarinda. Para supporter bola Pusamania pasti mengenakan hasil produk buatan Salvo. Berangkatnya klub ini kan dari supporter. Jadi mereka mensweeping pihak-pihak yang meniru produk kita, ditarik produknya dan tidak dikembalikan. Tidak sesederhana mengendorse influencer yang ramai dilakukan berbagai brand saat ini. Ada komitmen serius yang harus dipenuhi Salvo ketika jadi sponsor resmi untuk klub nasional Pusamania. Kalau untuk yang endorsement Mbak ya, kalau untuk yang endorsement itu kan kami strateginya kita bagi tiga kelas Mbak. Kelas otentik, replika, sama stadium. Nah, kalau di otentik memang kita ada margin lumayan lah. Dan kita kasih kontribusi untuk klub juga lumayan. Gitu, karena kesepakatan kan dengan klub kan. Kalau yang replika ya biasa-biasa saja. Kalau untuk yang stadium bisa dibilang kita di sini kerja bakti Mbak. Tapi nggak masalah karena memang orientasinya adalah mengedukasi supporter. Daripada mereka membeli produk sejenis yang di luar dari ini, klub tidak mendapatkan kontribusi apa-apa. Tapi kalau mereka beli ini, paling tidak klub masih ada masukan Mbak.
Perbedaan dari 3 kelas itu bisa dilihat dari variasi pemakaian bahan. Dengan harga yang lebih murah, material polyester yang digunakan juga pasti lebih sedikit dibandingkan kelas autentik, yang di bagian belakang diberikan bahan jaring agar pemakai tidak kepanasan. Bahan-bahan yang digunakan oleh Salvo saat ini kebanyakan didatangkan dari Bandung melalui jalur ekspedisi. Bahan yang mereka terima sebagian besar bahan sudah jadi dengan kualitas premium. Karena kapasitas produksi mereka yang masih tergolong kecil, perharinya Salvo membutuhkan bahan polyester sebanyak 50 kg kain atau sekitar 1,5 ton kain polyester setiap bulannya. Meski sudah membuat produk dengan harga yang ekonomis, Salvo masih juga menghadapi beberapa masalah pembajakan. Meski produk replika tersebut mudah untuk ditemui, tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk mencegah hal tersebut. Tantangan lain yang juga sering dihadapi adalah pengembalian barang jika konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai. Untuk beberapa kasus sudah terjadi sih, maksudnya beberapa pihak yang meniru produk kita. Tapi kalau untuk yang di Samarinda ini, untungnya klub ini punya peran aktif juga, jadi mereka juga karena berangkatnya mereka klub ini kan dari supporter, jadi mereka mensweeping pihak-pihak yang meniru produk kita, ditarik produknya dan tidak dikembalikan. Untungnya produk yang dikembalikan ke pihak Salvo tergolong sangat rendah. Salvo mengaku saat ini baru 2% saja dari total produksi. Kapasitas produksi Salvo saat ini sebanyak 100 per hari dengan kapasitas per bulan maksimal mencapai 3.000 pieces atau lembar dan dikerjakan oleh 12 orang. Hasil produksi tersebut terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan tim dan penjualan jersey klub yang akan dikirim ke Samarinda. Khusus untuk order retail, mayoritas pesanan berasal dari konsumen di area Jabodetabek. Untuk cabang olahraga lain mungkin? Ya sementara baru basket, yang motocross, sejenis itu sih, sepeda. Oke. Tapi main core-nya masih sepak bola futsal sih. Sepak bola futsal. Iya. Berarti sangat berharap sama PSSI dong nih Salvo ya? Jelas. Oke. Kalau misalnya untuk custom yang lain, itu tadi kan kita udah ngomongin strategi. Ini kita ngomongin soal profitability. Apakah yang misalnya seragam sekolah, anak-anak kuliahan itu keuntungannya gimana? Iya, untuk untungannya mungkin kalau custom itu lebih cepat dibanding kalau kita stok misalnya 1.000 pieces untuk jersey yang di stok TBC misalnya, itu tidak langsung habis. Tapi kalau custom itu dalam waktu cepat, seminggu, itu langsung jadi, atau bahkan hitungan hari itu langsung menghasilkan seperti itu. Jadi memang flow-nya lebih cepat, ya, lebih gitu cepat ya. gitu, Mbak. Tapi memang lebih beragam juga. Ya betul, seperti itu. Saat ini pesanan di area Jabodetabek dilayani dengan mobil pengantar milik Salvo. Pesanan dari area Jabodetabek mencakup 60% dari total produksi. Sementara 40% lainnya terbagi ke berbagai tempat di tanah air. Sejauh ini ada juga produk Salvo yang dikirim ke luar negeri meski belum rutin. Salvo sempat membuat jersey untuk tim Timor Leste, serta memenuhi sejumlah pesanan dari mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di sejumlah negara tetangga. Bangganya di situ, saya dengan produksi saya bisa saya lihat di televisi gitu kan. Selain
Selain produksi dan marketing, desain juga menjadi titik vital dalam pembuatan jersey. Kebanyakan pemesan sudah mempunyai desain mereka sendiri, namun masih banyak yang belum mengerti mengenai pemilihan warna serta bahan yang tepat. Kalau yang ini kita yang mengajukan ke manajemen. Oke. Awalnya kita untuk aplikasikannya di warna biru di jersey home. Oh, diambil aja nggak apa-apa? Iya. Iya. Awalnya ini untuk warna biru, tapi karena manajemennya tidak keberatan, kurang setuju, jadi kita aplikasikan di putih di away. Jadi kalau dilihat di sini filosofinya ada elemen-elemen yang ada di sekitar kota Jogja. Oke, bisa diceritain nih gambarnya apa aja? Ini ada stasiun Tugu, stasiun Yogyakarta. Ini Keraton. Ini Pasar Beringharjo. Kemudian ini pasukan Keraton. Ini ada patung apa ya? Saya lupa. Dan ini yang terakhir Tugu Jogja yang paling sentralnya di sini. Dengan pengalaman yang sudah cukup lama di bidang apparel, tim Salvo tak sungkan memberikan saran agar desain jersey yang dipesan bisa menggambarkan identitas masing-masing. Kalau saya sih pengennya kita bikin jersey yang di luar sepak bola kan ya, yang bidang olahraganya misalnya kayak jersey lari, jersey basket atau jersey volley yang butuh kebutuhan desain tim itu sendiri. Misalnya dia pengen tim volley mau ada elemen gambar apa dicampur gitu. Jadi ekspansi ke model cabang olahraga lainnya. Lainnya. Oke, sampai saat ini sekarang masih sepak bola aja ya? Kebanyakan bola, futsal, tapi beberapa udah ada yang bikin basket beberapa, terus jersey sepeda gitu. Padahal sebenarnya spesifikasi yang mereka mau juga sama ya? Sama. Untuk bahannya paling untuk bentuk mode sih paling jersey sepeda kadang lengan panjang, jersey sepeda kadang ada yang kantong belakang, jersey basket yang lebih lebar bentuk badannya. Bila Salvo berhasil melebarkan sayapnya dalam membuat baju olahraga yang dikenal secara nasional, tentu tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan banyak pesanan. Meski demikian, bermain di bisnis ini tidak selalu mulus. Misalnya dampak dibekukannya induk olahraga sepak bola PSSI dan terhentinya Liga Persepakbolaan Indonesia sangat merugikan perusahaan. Namun semangat olahraga terus diupayakan tetap sejalan dengan bisnis. Dengan sense of belonging yang ditanamkan perusahaan, para karyawan Salvo yang sebelumnya tidak hobi bola pun akhirnya ikut menikmati keriuhan persepakbolaan nasional. Kalau sebelumnya sih saya sebenarnya nggak suka bola juga. Oh, nggak suka? Nggak suka bola juga. Terus terang saya di sini baru bikin baju bola di sini saya. Tapi setelah saya mendalami, jadi suka juga akhirnya jadi hobi maksudnya gitu. Jadi suka nonton bola ya, juga suka akhirnya? Nonton bola, suka kayak yang saya produksi ini ya jadi sehati lah gitu sama saya gitu. Jadi setiap kali timnya main, Mas Andi kayak ya, ini bajunya gitu. nih. Ya itu bangganya di situ. Saya dengan produksi saya bisa saya lihat di televisi gitu kan. Saya orang-orang udah tahu kalau itu produksi dari saya gitu. Sebagai bisnis, persaingan tentu saja akan terus bermunculan. Dengan semakin populernya brand Salvo, tantangan yang harus dihadapi juga semakin banyak. Mengantisipasi hal tersebut, ada strategi jangka pendek yang dilakukan oleh tim Salvo. Kalau sekarang kita fokusnya ke custom Mbak ya, karena untuk mengandalkan penjualan merchandise endorsement itu masih agak sulit Mbak. Apalagi kemarin PSSI sempat dibekukan, jadi animo dari supporter juga untuk membeli jersey itu agak turun. Dengan meningkatkan sisi layanan pelanggan atau customer service Salvo, diharapkan akan lebih banyak penjualan retail yang bisa didapatkan. Pasalnya pesanan itulah yang menyehatkan perputaran cash flow produksi, sembari Salvo menggarap proyek-proyek lebih besar seperti kerjasamanya dengan Pusamania Football Club. Perjalanan Ridho dan kawan-kawan membangun Salvo memang tidaklah singkat. Jatuh bangun dalam mengembangkan bisnis yang mereka rintis ini telah mereka lalui bersama. Jangan sampai kita menjalani yang kita sebenarnya nggak yakin gitu. Jadi
jalani yang kita yakinin. Jadi percuma kalau yang nggak kita yakinin tapi kita jalan, kita tuh buang-buang waktu sebenarnya. Tapi kalau udah dapat kesempatan, jangan sampai mengecewakan orang. Seperti itu sih. Yang level keyakinan kan ada dari 0 sampai 100 nih. Kadang juga kalau belum yakin-yakin kan jadi diem aja nih kita. Sebenarnya gimana tuh? Kalau menurut saya, kalau usaha ya emang butuh perhitungannya. Tapi kalau terlalu banyak menghitung juga, ya saya termasuk tipikal yang tradisional sih. Jadi Gimana tuh ceritanya? ya kalau maksudnya tradisional? jalan aja dulu. Rido bukanlah satu-satunya pengusaha muda yang menekuni bisnis konveksi aparel olahraga seperti ini. Namun di tengah gonjang-ganjing permasalahan di tubuh persepak bola nasional, sentimen positif serta ketekunan yang dicerminkan oleh Rido bisa menjadi pendorong. Tidak hanya untuk persepak bola nasional, tetapi juga bagi anak muda lainnya yang saat ini mempunyai hobi dan bisnis serupa.